Wahai anak-anakku, jikalau kalian ingin melakukan suatu pekerjaan, ingin melakukan suatu perbuatan, maka dahulukanlah 3 perkara sebelum kalian melakukan pekerjaan tersebut. Apa 3 perkara tersebut? Saya tidak bahas yang 2. Yang pertama, istasyirul akhyar, bermusyawarahlah dengan orang-orang saleh, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, bermusyawarah dengan para ulama, bermusyawarah dengan para ahli agama sebelum kalian melakukan suatu pekerjaan dan perbuatan apapun. Inni law istasyartul malaika fi akli minasyajarah la asyaru alayya bitarkih. Andaikan dulu aku minta nasihat malaikat, andaikan dulu aku musyawarah dengan malaikat di dalam memakan ini buah, aku musyawarah dulu, malaikat gimana? Maksud saya pengen makan ini buah, makan enggak? Makan enggak? Makan enggak? Andaikan dulu aku musyawarah, la asyaru alayya bitarkih, maka sungguh malaikat, para malaikat itu akan memberikan saran dan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan memakan buah khuldi tersebut. Sayang, dulu aku tidak minta nasihat dan petunjuk dari ulama. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, di dalam melakukan hal apapun hendaknya minta nasihat ulama. Mau ngasih nama anak, minta nama ulama. Nah, mau memilih hari, milih nama anak, milih hari pernikahan, milih hari perkawinan, mau milih calon istri, memilih apapun, minta saran dan nasihat ulama. Ustaz, Kiai Habib, anak punya anak baru lahir, ini yang bagus dikasih nama siapa? Nanti sama itu Ustaz, sama Kiai, sama Habib dijawab, oh nama yang bagus itu pakai Abd, itu hukumnya sunnah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, Abdul Samad, ya ada abadnya. Terus sunnah ngasih nama anak dengan nama para nabi, nama para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terus sunnah memberi nama anak dengan nama-namanya Rasulullah. Hadisnya tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati, bernamalah dengan namaku kata Nabi, dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Nama-namanya Rasulullah siapa? Muhammad, Ahmad, Taha, Mustafa, Yasin, Mujtaba, Murtaba. Sunnah memberi nama anak tafaulan, tabarukan kepada para sahabat, kepada para salafun saleh, kepada para tabi'in, tabi'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, Salman. Bapak kemudian Salman, Amr, Yasir, Zubair, Awam, kemudian para imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, para salafun saleh, Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Syadili, Ahmad Ar-Rafi'i, Syarbini, Haitami, Nawawi, kata, Alwi, Salim, Muhammad, Abu Bakar, dan makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik. Tommy, Alek, Johnny, Hengki. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa, Lata, Uzza, Poseidon, Zeus, Rama, Krishna, Sinta, Wisnu, Hanoman. Saya tanya, jawab yang keras. Banyak tidak putra-putra Islam nama Krishna? Banyak. Banyak tidak putra-putra Islam nama Rama? Banyak tidak putra-putra Islam nama Wisnu? Banyak tidak putri-putri Islam nama Sinta? Banyak. Makanya tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama para habaib dalam melakukan hal apapun. Ustaz, Kiai, Habib, istri anda ini lagi hamil, apa yang harus saya lakukan biar nanti dapat anak soleh? Dijawab sama tuh Ustaz, nanti dijawab sama tuh Kiai. Kalau kamu pengen dapat anak soleh, sunnah memberi nama anak dalam kandungan dengan nama Ismail. Itu hukumnya sunnah. Mau anaknya laki kek mau perempuan, ketika masih dalam kandungan, sunnah memberi nama itu anak dengan nama Ismail. Kenapa? Dengan harapan agar ini anak lahir mau laki mau perempuan, ketaatannya, kepatuhannya sebagaimana ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail. Begitu ini anak lahir, diazani, diiqamahkan, terus kasih nama yang tadi itu, nama yang bagus, nama yang baik. Terus 7 hari, kalau
bisa mau cari waktu sunnahnya khitan, mau dapat sunnahnya akekah, apa mau dapat waktu sunnah yakni waktu mustahab di khitan, di akekah. Terus ketika ente akekah anak laki kambing 2, anak perempuan kambing 1, itu sunnah memberikan kaki-kaki kambingnya itu kepada bidan, itu hukumnya sunnah, dapat pahala sunnah. Terus apalagi yang harus dilakuin? Terus bawa anak kamu kepada orang soleh, nanti ditahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu dari kata hanaka. Hanaka artinya langit-langit. Nanti orang soleh ngambil kurma, nanti diemut sama itu orang soleh, terus ditaruh di jari kelingkingnya, dimasukkan di dalam langit-langit kamu punya anak. Kemudian di tasmiyah, tasmiyah itu peresmian memberi nama. Terus. Nah, di dalam hal-hal seperti itu saja harus minta nasihat ulama, nasihat haba, nasihat kiai. Apalagi urusan memilih pemimpin, betul? Saudara-saudara, besok 2019 tahun politik. Besok 2019 adalah pemilihan presiden. Saya tanya, mau ikut ulama atau tidak? Ikut. Masyarakat sini mau ikut siapa? Ulama. Mau ikut siapa? Ulama. Yang keras mau ikut siapa? Ulama. Berada di bawah bendera siapa? Ulama. Berada di bawah komando siapa? Ulama. Memilih calon yang diusung oleh siapa? Ulama. Ingat 2019 besok, suara kalian, pilihan kalian yang akan menentukan Indonesia ke depannya seperti apa. Suara kalian, pilihan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Oleh karena itu jangan sampai engkau salah di dalam memilih sebelum engkau mendapatkan saran dan nasihat dari para ulama, sebelum engkau mendapatkan calon yang direstui oleh para ulama kiai habaib yang istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya besok 2019 suara saya, suara kita, suara kalian, suara mereka yang ada di luar sana yang akan besok menentukan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia yang berkah. Kalau engkau mau besok menjadi Indonesia yang berkah, yang maju, yang jaya, Indonesia yang makmur, Indonesia yang berdiri dengan sendirinya, Indonesia yang terbebas dari utang, Indonesia yang dimana menjadi negara yang dikagumi, negara yang ditakuti, negara yang disegani oleh negara-negara lain, menjadi negara yang mengelola kekayaan alamnya sendiri, menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang mensejahterakan rakyat, negara yang memakmurkan rakyat, makmur rakyat bangsanya, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, negara yang menghormati para ulama, negara yang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Maka jika engkau ingin Indonesia seperti itu, besok 2019 engkau yang menentukan. Saudara-saudara, kemarin hasil ijtima ulama yang kedua, para ustadz, para kiai, para habaib dari belahan Indonesia, ustadz, kiai, habaib yang istiqomah, bukan yang bisa disogok, bukan yang bisa disuap, bukan yang bisa dijual belikan. Kemarin yang hadir ijtima, ustadznya, kiainya, habibnya dari Indonesia itu beli tiket sendiri, nginep di hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Tidak ada partai manapun, calon manapun yang membiayai acara tersebut. Murni semuanya keluar dari ustadz, kiai, habaib yang hadir tersebut, semata-mata untuk bangsa, semata-mata untuk negara. Nah, saudara-saudara sekalian, kemarin hasil ijtima ulama kedua telah ditentukan, dan Pak Prabowo Subianto dia telah datang, dia menuruti apa kata ulama dan bersedia menandatangani 17 syarat yang telah diberikan oleh ulama. Berarti dia taat kepada ulama, dia tunduk kepada ulama, dia mau diatur oleh ulama. Oleh karenanya kami sampaikan kepada engkau semua, engkau para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, kalian para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, kota kalian, kalian para ustadz, para kiai, para habaib, jadikan majelis kalian, pondok pesantren kalian, panggung-panggung dakwah kalian, panggung ceramah kalian sebagai lahan untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saudara-saudara.
Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, besok ini dua. Pertama, presiden yang dipilih ulama, yang lainnya sebelahnya ulama yang dipilih presiden. Jadi ada dua, presiden yang dipilih ulama, diatur ulama. Yang kedua, ulama yang dipilih presiden, diatur presiden. Saya tanya, kira-kira antara yang pertama dan yang kedua ini mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Al-adil. Orang yang berakal itu bukan yang bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, bukan. Orang berakal kalau cuma bisa bedain mana baik mana buruk, anak kecil bisa. Tetapi orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya, dia akan memilih yang paling baik, saudara-saudara. Orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia akan memilih yang paling ringan keburukannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, tahu Abu Aswad Ad-Du'ali? Beliau pengarang ilmu nahwu. Beliau berkata, al-muluk hukamun 'alan nas. Para penguasa, para raja, para pemerintah, polisi, tentara, menteri, presiden, mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur manusia, mereka yang mengatur negara. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, beliau-beliau yang bisa mengatur para raja, yang bisa mengatur para pemerintah. Bukan ulamanya diatur sama pemerintah, tetapi pemerintahnya yang diatur sama ulama. Betul? Nah, saudara-saudara, ada satu makalah seperti ini, dikatakan khiyarul umara, sebaik-baiknya para pejabat, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya para pemerintah, alladzina ya'tunal ulama. Siapa itu pejabat yang paling baik? Siapa itu pemerintah yang paling bagus? Pejabat dan pemerintah yang paling bagus adalah pejabat dan pemerintah yang mendatangi ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, seburuk-buruknya ulama, seburuk-buruknya ustadz, seburuk-buruknya kiai, seburuk-buruknya habib, alladzina ya'tunal umara, yaitu ustadz, yaitu kiai, yaitu habib yang mendatangi pejabat. Mendatangi pejabat bihaqqi yatlubud dunya, dengan tujuan cari dunia. Tapi kalau mendatanginya dengan tujuan nasihat, dengan tujuan memberikan petunjuk, dengan tujuan maslahat umat, maka dia tidak termasuk dalam seburuk-buruknya, dia tidak termasuk dalam kehinaan tersebut. Tapi kalau datang ke pejabatnya dengan tujuan dunia, dengan tujuan harta, maka dia termasuk di dalam perkara tersebut. Makanya ada seorang ulama, kalau nggak salah Al-Imam As-Sindili, Al-Imam Ali bin Husain As-Sindili, beliau dulu datang Sultan Malik Syah kepada beliau. Ketika Sultan Malik Syah datang, Sultan Malik Syah berkata, lima lam taji' ilayya, ya Syekh, kenapa kamu nggak mau datang ke saya? Kenapa kamu nggak datangin saya? Kata ini raja, kata ini Sultan Malik Syah. Apa jawab beliau? Aradtu an takuna khairul muluk in tazurul ulama. Aku sengaja nggak datang kepada kamu. Kenapa? Aku ingin kamu menjadi raja yang baik ketika kamu mendatangi ulama. Wala akuna min syarri alim, dan aku tidak mau menjadi ulama yang buruk. Aku tidak mau menjadi ulama yang buruk. Haitsu azurul ulama, jikalau ketika di mana aku berkunjung haitsu azurul muluk, ketika aku berkunjung kepada raja. Jadi saya nggak datang kepada kamu, kenapa? Karena saya pengen kamu yang datang ke saya agar kamu menjadi pejabat yang baik, dan saya nggak datang ke kamu karena saya nggak mau jadi ulama yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, khairul malik, paling bagus, paling baiknya seorang raja, seorang presiden, siapa itu? Alladhi yasduru bi ijtihadil ulama,
Presiden yang paling bagus, raja yang paling baik adalah seorang raja, seorang presiden, seorang sultan, seorang penguasa, seorang pemerintah yang bersandar kepada pendapat-pendapat para ulama. Sebaliknya, wasyarrul alim, paling buruknya orang alim alladhi yasduru bi ra'yil umara, bi ra'yil muluk, bi ra'yis salatin. Paling buruknya orang alim adalah orang alim, ustadz, kiai, habib yang bersandar kepada pandangan, kepada pendapat, kepada pengaturan para raja, para sultan, para penguasa, dan para pemerintah. Jadi sebaik-baiknya pejabat yang mengikuti ulama, mengikuti pendapat ulama, mengikuti pandangan ulama, bukan ulama yang ngikutin pejabat, bukan ulama yang diatur sama pejabat, bukan ulama yang ikut maunya pejabat. Kamu pahamlah maksud saya apa? Nggak perlu saya jelaskan, kamu orang yang berakal, kamu semua sudah tahu. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain jikalau ingin Indonesia maju, makmur, berkah. Kita harus mengikuti apa kata ulama. Maka besok 2019 tidak ada jalan lain kecuali 2019 ganti presiden. Makanya saya tanya semua jamaah yang hadir di sini, besok 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Oh, kurang keras begini anak buah Jokowi semua kayaknya. Kok nggak keras suaranya? Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Ganti presiden atau tidak? Ganti. Lobit, kenapa harus ganti presiden dia? Presiden pendusta, presiden pembohong, presiden ingkar janji, presiden pengkhianat bangsa, presiden penjual aset negara, presiden pemimpin yang banyak berbohong, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang Saya tanya, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai. Tidak. 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 Kiai loh. Tidak. Kiai. Tidak. Kiai. Tidak. Kiai. Tidak. Ajengan. Tidak. Kiai. Tidak. Abuya. Tidak. Wakilnya Abuya. Tidak. Habib. Tidak. Habib. Tidak. Habib Thorik. Tidak. Diangkat sama Jokowi. Tidak. Sumpama Habib Thorik diangkat jadi wakil presidennya. Tidak. Pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Habib Thorik. Tidak. Gak mau. Tidak. Habib Thorik. Tidak. Diangkat jadi wakil Jokowi. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Malaikat. Tidak. Malaikat. Tidak. Malaikat. Tidak. Kenapa Habib? Ya, siapapun, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun nasabnya, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau habib kek, mau syekh kek, siapapun dia, setinggi apapun dia, sebanyak apapun gelarnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia diusung oleh partai pendukung penista agama, gampang kalau ada orang tanya. Jawab begini. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Itu aja. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpin ini udah rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Kalau kepalanya udah rusak, ke bawahnya bakal rusak. Saya tanya PDI, ketuanya siapa? Pak Banteng. Ketuanya Mak Banteng. Mak Banteng ini udah kayak begitu. Sebab kenapa? Calon yang diusung ini adalah mar'us. Iya, rusnya si Mak Banteng tadi. Ya. Nah, calon yang diusung Jokowi, wakilnya kayak siapa kayak ini mar'us yang dipimpin. Jadi mereka apa kata Rois?
Ya mereka ini mutabik, pengikut, mau pengikutnya Kiai kayak Habib kayak, mereka akan menuruti apa kata partainya, mereka diatur oleh partainya. Contoh, satu contoh, kalau usah jauh-jauh, Kapitra. Kamu lihat Kapitra dulu bela Habib Rizik mati-matian, tapi setelah dia diangkat menjadi calon legislatif oleh partai PDI Riau, langsung berubah, saudara-saudara. Jadi nggak usah jauh-jauh kamu ambil contoh, siapapun kalau diusung oleh partai PDI, partai pendukung penista agama, harus kita tenggelamkan. Saya tanya semua jamaah yang hadir, kalau acara 2019 ganti presiden terus mau dibubarin sama polisi, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju. Polisi maju atau mundur? Preman bayaran, preman bayaran maju atau mundur? Preman bayaran maju. Preman bayaran maju atau mundur? Maju. Ormas bayaran maju. Ormas bayaran maju. Maju atau mundur? Maju. Lawan apa jalan? Maju. Lawan apa jalan? Maju. Lawan apa jalan? Maju. Angkat senjata apa jalan? Maju. Angkat apa jalan? Angkat apa jalan? Kemarin di Riau preman bayaran ngadang satu orang mama, preman beraninya mama, malu sama tato, beraninya mama. Kalau berani sama saya ketemu preman kayak begitu tuh, saya kulitin tatonya, saudara-saudara. Itu ketemu kita orang tuh, baru kita giniin, orangnya belum lari, tatonya udah lari duluan itu. Kurang ajar beraninya sama emak-emak. Polisi pakai ikut-ikutan lagi. Di Surabaya ada ormas, Banser, nantang FPI, bubarin, polisi ikut-ikutan lagi. Polisi harus maju, betul. Jadi wasit, betul. Wasit boleh nggak ikut main bola? Boleh nggak ikut main bola? Jadi polisi harus adil dong, di tengah, tajam di atas, tajam di bawah. Giliran acara 2019 ganti presiden, polisi ikut bubarin. Acara 2019 tetap Jokowi, dibiarin, bahkan dilindungi. Saya tanya, polisinya adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Kalau polisi terus-terusan kayak begini, kira-kira masyarakat masih percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Makanya adil dong. Kalau memang mereka yang nggak suka dengan acara 2019 ganti presiden, jangan bubarin, gampang. Kita suka damai, tinggal kamu bikin aja acara 2019 tetap si cungkring, betul? Atau 2019 tetap si kacung, atau 2019 tetap diatur sama Mak Banteng. Begitu aja kok repot. Jangan kamu mau bubarin 2019 ganti presiden. Ini dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, betul? Kami sampaikan, kalian polisi, kalian harus adil. Jadi wasit, jangan turun ke lapangan, jangan ikut main permainan. Kalau kalian para polisi telah turun ke lapangan, ikut bermain, siapapun, ormas bayaran, preman bayaran, turun ke lapangan untuk melawan, untuk menghadang, demi Allah, kami para pemuda-pemuda Islam, Allahu Akbar, kami para pendekar, kami umat Islam akan turun ke lapangan, berjuang mati-mati. Allahu Akbar. Saya tanya, umat Islam cari musuh apa tidak? Cari musuh apa tidak? Cari musuh apa tidak? Kalau musuh datang, umat Islam maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan apa lari? Lawan apa lari? Lawan apa lari? Kita cinta damai, betul? Kita tidak mau perang, betul? Kita cinta damai, kita tidak mau perang. Kita pengen damai, aman, sentosa. Kita tidak pernah cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, musuh datang melawan, musuh datang menghadang, kami Allah, kami akan maju, tak akan berhenti sampai mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berjuang. Kalau musuh datang, siap melawan. Siap melawan. Siap berdarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kami sampaikan bahwasanya para ulama, para kiai, para habaib, umat Islam, para santri telah memberikan amanat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan jikalau memang nanti 2019 beliau berdua ditakdirkan oleh Allah untuk jadi, amin amin ya rabbal alamin, maka harus melaksanakan apa-apa yang telah ditandatangani, yaitu 17 syarat tersebut. Dan jikalau nanti Prabowo Sandiaga Uno mereka berdua jadi presiden dan wakil presiden, terus mereka khianat sama ulama, mereka ingkar janji, mereka khianati para habaib, mereka khianati para kiai, mereka khianati para ustadz, mereka khianati para santri, mereka khianati Habib Rizik, mereka khianati umat Islam. Demi Allah, kami yang akan turunkan bendera. Doain Habib Tariq, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya lagi bangun pondok. Saya bangun pondok dan telah saya sampaikan berkali-kali. Pondok pesantren saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Siapapun pemerintahnya, mau pemerintah baik kayak mau buruk kayak mau Jokowi kayak mau Prabowo kayak mau siapapun, saya tidak terima bantuan dari pemerintah. Saya haramkan. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan terus salah, enggak salah. Justru harus pemerintah mengeluarkan untuk pondok pesantren. Tapi pondok pesantren saya memang saya haramkan dan saya tidak mau setitik pun dapat uang dari mereka. Pondok saya tidak mau. Oleh karenanya saya harapkan seluruh hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap. Siap keluarkan harta? Siap. Ya, beli HP 1 juta 2 juta, buat pondok 1.000 2.000. Mau kaya? Mau kaya? Mau kaya? Keluarkan harta kalian. Semakin banyak kalian keluarkan, semakin banyak Allah lipat gandakan. Semuanya duduk, jangan ada yang berdiri kecuali laskar yang nanggok, sambil kita bersalawat yang semangat. Semuanya salatullah salamullah ala duduk Rasulillah. Kibarin benderanya sambil duduk. Salatullah salamullah Habibillah. Semuanya yang keras. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah berbadare Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah. Wa min hamid wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah.
tercipta kematian. Maju ayo terus maju. ABD pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Kau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan bela untuk agama. Di jalan Allah, maju ayo terus, walau bergelimpangan darah berdarah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Adalah hari raya. Maju ayo terus maju. ABD pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.